dilipat ini ya. Nih juga suka gitu ya, salah satunya bukan kayak gini. Nah, Hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Idang si Cahbung. Salam anak perantauan untuk kalian semua yang ada di seluruh dunia. Apa kabar kalian semua? Tentunya kabar kalian baik aja ya. Amin amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga ya. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas salah satu kearifan lokal ya menurut saya, dan ini mungkin sering dibikin atau sering emak-emak kalian bikin kalau lagi santai-santai di rumah, lagi kopi break atau lagi me time gitu ya sama keluarga. Bukan me time sih ya, waktu santai bareng-bareng keluarga ya sih ya. Ini jajanan yang sangat amat familiar bagi kalian semua ya, khususnya di daerah Kalimantan. Kue ini atau wadai ini khasnya adalah di pembungkusan dan di bahan. Nah, kue ini adalah termasuk kue jajanan tradisional. Dan untuk kalian yang belum tahu atau belum familiar tentang kue ini, kalian perlu tahu dan kalian perlu merasa dan perlu mencobakan rasanya seperti apa, cara membuatnya seperti apa ya. Dan mungkin emak-emak kalian atau ibu-ibu kalian atau eyang-eyang kalian atau nenek-nenek kalian sering bikin kue ini ya di rumah. Bentuknya pun agak unik. Untuk di daerah saya itu seperti bantal ya bentuknya, tapi nggak tahu kalau di daerah-daerah kalian bentuknya seperti apa ya. Kalau di daerah saya sih seperti ini nih. Tlang, rahasia. Oke. Ini guys untuk pais waluhnya nih. Ini saya tadi dikasih sama tetangga saya, dan saya berpikir mending kita bikin vlog aja ya biar lebih seru gitu. Dan kenapa saya dikasih sama tetangga saya, kemarin saya ada berkunjung ke suatu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya dikasih oleh-oleh waluh atau labu kuning ya. Kenapa dikasih saya juga nggak tahu, mungkin udah rezekinya kali ya. Dan kebetulan waktu saya datang di rumah, saya dan ibu-ibu komplek lagi ngumpul, dan ketimbang nggak kemakan, dan mending saya kasih ya sama ibu-ibu. Mau dibikin apakah terserah mereka aja, yang penting saya udah ngasih. Nah, ini untuk pais pisangnya nih kalian bisa lihat kan, ini ada parutan kelapanya nih. Nah, ini ada nih satu pais waluh atau waluhnya yang enggak terlalu hancur nih, kelihatan kan? Nah, nih. Nah, yang ini ya, nih. Nah, ini terbuat dari namanya highlightnya tentunya labu, kelapa parut, tepung tapioka. Ya sedikit aja sih, nggak usah terlalu banyak. Kalau mau pengen lebih agak lemak dikit, boleh kalian kasih santan cair, garam buat penggurihnya sedikit, dan setelah itu daun ya, daun pisang. Nah, dibungkus. Mungkin di tempat-tempat kalian ada yang berbentuk segitiga, lonjong, dan saya punya satu pais lagi ya yang bentuknya itu nggak seperti ini nih. Mungkin 2 jari saya mungkin lah. Orang biasanya ngasih namanya itu pais buta, nggak tahu ya alasan orang kenapa manggilnya itu pais buta. Yang saya tahu ini pais labu ya, nih pais waluh. Nah, ini labunya nih, masih ada nih. Nah, ini menurut saya sih agak lebih healthy ya, karena dibikinnya kukus. Tapi yang nggak bikin healthy-nya adalah tepung. Nah, ini kan berbahan tepung ya. Tapi kalau di tempat kalian saya juga kurang tahu apakah namanya sama atau bahannya juga sama, saya kurang tahu ya. Untuk di tempat-tempat kalian atau di daerah-daerah kalian, apakah nama jajanan pasar ini ya, nih jajanan pasar yang
udah saya beli, udah saya review ini ya, nih. Nah, udah kelihatan nggak? Nih, kelihatan. Nah, ini nih. Nah, ini parutan kelapanya nih. Kalau lebih enak gitu kata nenek saya pakai kelapa yang agak muda ya, jangan yang terlalu tua. Karena kalau lo tua-tua itu ya gitulah, agak kasar rasanya dan nggak terlalu lembut. Ini mungkin usia kelapanya ini yang 2 sampai 3 bulan aja ya nih. Waduh, ngeblur lagi. Nah, kelihatan nggak? Nah, enak nih. Dan untuk kalian, untuk rasa manisnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk kalian yang para diabetes ya jangan terlalu banyak lah ngasih gulanya, karena kan ini udah manis nih. Labu kan udah agak sedikit manis ya, kasih aja tuh sedikit, atau nggak usah terlalu banyak ya gulanya, karena kalau kebanyakan gula kan kalian bisa diabetes. Untuk bentuk kayak gini, nah jatuh haplang, nah rigetam. Nah, caranya orang bikin tuh kayak gini, melipatnya. Nah, saya kasih. Nah, dilipat ini ya. Nih, juga untuk para calon-calon mantu nih. Sekali lagi nih, para calon mantu nih. Kayak gini ngelipatnya. Nah, dalamnya seperti ini, guys. Saya buka ya. Wow, agak keras. Ini kebanyakan tepung nih, kalau keras. Biasanya lembut. Nih. Kan? Nah. Kalau agak keras tuh berarti kebanyakan tepung nih. Nah, aduh keras. Biasanya lembut. Ada yang lembut, kalau nenek saya bikinnya lembut. Nah, mungkin ini keras nih. Maaf ya, agak jorok dikit tangan saya. Nah. Ya udah ya. Nih. Habis ini kita makan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut makan. Bye. Nah, oke guys, dari pembahasan kita tadi, sekarang kita bakalan nge-review kue wadai pais ini. Nih, wadahnya seperti bantal kan? Nah, oke, kita turunin dulu ya kameranya. Nah, kelihatan lah wadahnya. Kelihatan lah. Nah, kelihatan. Ulun buka dulu lah. Nah, amun kalau kue ini sih nggak selalu terbuat dari labu atau bahan dasarnya labu. Kue ini juga sering dibikin dengan pisang ya, saya tahu pisang. Dan cara pembuatannya pun sangat unik, dikukus. Kita coba ya. Enak sekali lagi. Manisnya pas. Untuk saya ini manisnya pas. Untuk tingkat kekenyalan ini menurut saya agak keras. Nah, keras. Nah, agak memerlukan tenaga dikit ya. Manisnya pas. Kelihatan loh kelapa mudanya. Manisnya pas ya. Saya suka. Enak. Gurihnya sedikit ada, tapi di ujung. Tunggu ya. Pas. Menurut saya ini kuenya pas. Saya habisin dulu lah. Nih, untuk kalian para calon mantu, para calon mantu lagi nih ya. Setidaknya kalian harus bisa bikin ini kue ya. Harus bisa ya, wajib. Kalau perlu sih wajib ya, harus bisa.
Nanti kan kalian tuh bakal ngumpul-ngumpul kan sama keluarga kalian. Kalian bikin ini aja. Bahannya kan sudah saya jelasin tuh tadi. Nah, kalian bikin aja cara ngelipatnya kayak gini. Nah, doughnya dimasukkan ke sini. Terus dilipat seperti ini. Ini 2 lapis lah. Nah, ini 2 lapis. Nah, doughnya kalian masukkan sini. Kalian lipat seperti ini. Nah, lipat seperti ini. Jadi deh. Terus kalian kukus. Kalau kalian ngukusnya, usahakan ngukusnya itu agak diginiin, biar nanti hasil akhirnya bagus. Nah, kalau kayak gini kan agak apa ya, kurang menonjol lah ya untuk penampilan. Nih tipis. Kalau biasanya nenek saya bikin tuh agak tebal ya, tebal kayak gini nih. Nah, bukan kayak gini. Nah, canda. Nah, ini agak ketipisan ya menurut saya ya. Kalau tipis agak lembut dan gak keras bagus. Ini tipis, keras. Nah, itu yang kurang bagus ya. Nah, jadi untuk kalian yang suka atau yang pengen, kalian bisa bikin sendiri di rumah, karena biasanya kalau jual itu agak jarang. Dan untuk kalian yang pengen bikin, caranya dan bahannya kan sudah saya kasih tahu tadi. Bahannya yang pertama tepung beras, tepung tapioka sedikit, isiannya bisa labu, pisang, atau ubi ungu juga bisa ya. Ungu juga bisa, gula merah sedikit, santan kelapa sedikit, dan satu lagi parutan kelapa muda. Jangan lupa, itu agak biar memberi gurihnya. Dikukus sama yang satu lagi daun pisang ya. Daun pisangnya jangan sampai kelupaan. Nah, sekali lagi untuk para kalian calon mantu, nah kalian juga harus bisa nih bikin pais waluh ini ya. Sekali lagi saya camkan untuk para calon mantu, kalian harus bisa, oke? Nah, mungkin sambil ngobrol. Kalau di Jakarta bentuknya kan yang segitiga kayak gitu. Nah, untuk di tempat saya di Kalimantan Selatan ada satu pais yang bentuknya seperti sosis. Muncrat. Maaf ya guys, muncrat. Nah, untuk yang pais seperti sosis itu dinamakan pais buta. Saya juga nggak tahu kenapa sampai dikatakan pais buta. Nggak tahu juga sih. Itu bahannya juga sama, cuman nggak pakai isian seperti ini kan. Ini kan pakai labu nih isiannya. Kalau itu nggak pakai isian, cuma beras tepung, gula merah, tepung tapioka, garam, santan, terus parutan kelapa sedikit. Dan kalau paisnya agak lebih ke gurihnya parutan kelapa muda. Nah, itu bedanya. Nggak tahu juga saya kenapa dinamakan pais buta. Nah, saya kalau makan pais itu sukanya yang ini. Yang ketinggalan nih saya suka banget nih. Nah, yang tipis nih. Nah, kelihatan kan? Enak banget. Nah. Emang bener. Maaf. Sampai bergetar kamera saya. Saya suka ini. Jadi untuk kalian para calon mantu harus bisa bikin ini ya. Nah, biar calon mertua kalian ya nggak salah pilih lah. Oke, mungkin video kita hari ini cukup sampai di sini ya untuk pembahasan tentang pais waluh ini ya. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan di tengah-tengah video kita. Nah, sekarang kan saya udah merasakan. Nah, yang ini atau dari kue ini adalah dikukus dan ini nggak menggunakan minyak atau apapun, karena kayak
saya kalau kue-kue yang dikukus itu saya bukannya agak sih, suka gitu ya, salah satunya ini. Nah, jadi untuk kalian maaf. Nah, jadi untuk kalian ya yang udah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Nah, karena kalian kalau udah nge-subscribe itu berarti kalian udah mendukung dengan channel saya. Karena subscribe itu gratis, dan saya ucapkan untuk kalian yang udah subscribe, saya ucapkan sangat amat berterima kasih ya. Kalian udah mendukung dan kalian udah menyukain video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak perantauan dari Idang, si Campung. Bye. Wassalamualaikum.